Kakak kau tahu tidak? Hari ini, Jumat 15 Januari 2020 jam 10 pagi, vaksinasi COVID-19 dimulai di Papua. Vaksinasi diadakan di RSUD Jayapura. Setelah Dr. Rumainum, pimpinan dan tokoh Papua lainnya akan menjadi penerima vaksin pertama di Papua ini. Setelah itu, pada termin pertama, vaksin akan diberikan kepada tenaga kesehatan. Selanjutnya akan diberikan ke pelayanan publik, baru ke masyarakat. Nah, sekarang di tengah-tengah tong ini muncul aneka informasi dan spekulasi tentang vaksin yang membuat banyak orang menjadi ragu bahkan tidak ingin untuk divaksin. Untuk itu, tong sebagai orang yang awam janganlah mengambil kesimpulan sendiri. Tong harus mendengar pendapat seorang ahli. Di sini SMBC akan memberikan pendapat seorang ahli yang bisa kakak-kakak dorang jadikan rujukan bersama. Beliau adalah Pak Ahmad Rusdan Utomo PhD. Beliau lulusan postdoktoral Universitas Harvard di Amerika. Beliau pakar biologi molekul yang bekerja secara independen. Jadi pendapat beliau tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Kakak-kakak dorang bisa nonton video-video beliau seputar corona dan lain-lainnya di channel YouTube Pak Ahmad. Pak Ahmad juga menjelaskan dengan sangat rinci tapi mudah dimengerti seputar vaksin ini. Dan beliau meluruskan aneka spekulasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia bisa tong katakan jelek atau lebih jelek dari vaksin merek lain. Dan insya Allah aman untuk digunakan. Akan tetapi yang perlu tong garis bawahi di sini, vaksin ini tidak mencegah penularan, melainkan hanya mencegah gejalanya saja. Yang berarti, walaupun tong sudah divaksin, tong masih tetap bisa terkena virus ataupun menularkannya. Hanya saja peluang untuk bergejala lebih kecil, sehingga vaksin ini insya Allah bisa mengurangi orang-orang yang terkena virus untuk membutuhkan perawatan di rumah sakit, karena mereka tidak bergejala atau minim gejala. Tong tahu sendiri rumah sakit sudah melebihi kapasitas dan nakes kewalahan. Semoga ini bisa menurunkan angka kematian harian karena COVID. BTW kok vaksinnya hanya mencegah gejala bukan mencegah penularan ya? Salah satu alasannya adalah karena virus corona ini juga menempel di saluran pernafasan bagian atas tubuh kita, seperti di rongga mulut dan di rongga hidung. Dan ini tidak terpengaruhi oleh vaksin yang disuntikan di lengan. Oleh karena itu, vaksin adalah lapisan terakhir untuk menangkal virus. Yang harus kita lakukan supaya virus ini berhenti menular sehingga pandemi berakhir adalah 3M dan 3T. 3M adalah menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ini kewajiban kita sebagai individu untuk menjaga diri dan orang lain. Hukumnya wajib dalam Islam, karena Islam mendorong untuk menghilangkan bahaya dan dilarang memberikan bahaya pada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bahaya dan membahayakan orang lain. Sedangkan 3T adalah testing, tracing, dan treatment. Ini adalah kewajiban pemerintah karena harus dilakukan secara terorganisir. Pemerintah harus mengencarkan pemeriksaan atau tes swab PCR COVID-19, lalu tracing mengiatkan penelusuran kasus yang kontak erat dengan penderita terkonfirmasi COVID-19, kemudian treatment melakukan perawatan sesuai standar pada penderita COVID-19, terutama dengan melakukan isolasi baik secara mandiri maupun terpusat pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan semua ini harus gratis tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab individu, kelompok, ataupun perusahaan. Sehingga pandemi ini tidak malah jadi lahan untuk mencari keuntungan bagi banyak pihak berkepentingan. Karena saat ini negara tidak serius melakukan 3T, jadilah orang-orang pada parno dengan 3T. Udah tes PCR mahal, perawatan ribet dan mahal, dan aneka gosip di tengah masyarakat, jadilah rakyat menghindari tracing dan enggan dites. Andai pemerintah serius sejak awal pandemi muncul di Cina, melockdown diri, tentu kita se-Indonesia akan bebas beraktivitas seperti biasa. Sayangnya peringatan pertama ini malah dijadikan bahan lelucon para petinggi negeri. Lalu saat peringatan kedua, saat sudah beberapa orang terkena corona, jika pemerintah langsung melaksanakan lockdown dan melakukan karantina wilayah, penyebaran virus ini bisa dihentikan. Tetapi pemerintah menolak karantina dan hanya melaksanakan PSBB sementara, yang terbukti tidak menyelesaikan masalah dan hanya menunda masalah. Padahal di tahun 2018, pemimpin negeri ini baru menandatangani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Yang kalau diterapin dari awal, insya Allah corona udah nggak ada di Indonesia. Sayangnya sistem sekarang menjadikan undang-undang hanya digunakan untuk melancarkan kepentingan segelintir orang.
Dan mungkin karena undang-undang ini mewajibkan negara menanggung seluruh kebutuhan pokok rakyat selama karantina, jadi deh pemerintah mikir-mikir untuk karantina. Dengan alasan ekonomi, pandemi ini tidak dihadapi sebagaimana mestinya. Menolak mengorbankan ekonomi untuk 2-4 minggu karantina berujung pada kemerosotan ekonomi dan hampir setahun penderitaan massal. Nasi sudah jadi bubur, saat ini corona sudah hadir di tengah-tengah kita. Vaksin tidak bisa hentikan corona, dan vaksin hanya menjadi lini terakhir untuk mengendalikan virus corona. Solusi-solusi praktis yang ditawarkan saat ini seperti keju Swiss, mulai dari jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan dan ruang tertutup, tes PCR, tracing, karantina dan isolasi, serta vaksin, semua harus kita upayakan untuk melakukannya, yang bertujuan untuk mengurangi potensi terkena virus. Tapi karena keju Swiss itu bolong, maka kemungkinan terkena virus itu tetap ada. Namun, dengan melakukan semua upaya pencegahan, kemungkinan itu bisa dikurangi. Dan usaha ini butuh kerjasama serius antara masyarakat dan pemerintah. Lockdown akan sangat membantu agar fokus pengendalian virus. Tidak dilakukannya lockdown menjadikan keran masuknya virus terus terbuka. Tentu ini memperunyah masalah. Andaikan kita hidup di sistem yang meniscayakan pemimpin yang serius mengurus rakyatnya, ikhlas gak mikir untung rugi demi rakyat, tentu masalah ini tak serunyam saat ini. Sungguh rindu dengan sosok pemimpin yang lahir dari sistem Islam. Ketika rakyat mencintai pemimpinnya, ketika rakyat tidak akan berpikir bahwa pemimpinnya tega mencelakakan rakyatnya dengan vaksin.